Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Dipo Nurbahagia. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat serta mengulas informasi penting dan menarik apa saja yang termuat di Harian Kompas edisi Kamis 1 Agustus 2024. Kami akan mengajak Anda saudara untuk membahas terkait dengan berita utama yang kemudian di-highlight oleh Harian Kompas. Ini adalah berita internasional terkait dengan tewasnya tokoh Hamas. Harian Kompas memberi judul Harapan Perdamaian Redup. Ismail Haniyeh sosok penting dalam perdamaian Israel-Hamas. Pembunuhan terhadap Haniyeh dikhawatirkan membuat konflik di Timur Tengah meluas. Pembunuhan terhadap Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, menambah hambatan baru pada upaya perdamaian di Timur Tengah. Ia aktif berunding dengan Israel selama 9 bulan terakhir melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Haniyeh dibunuh saat berkunjung ke Teheran, Iran, untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Ia tewas bersama salah satu pengawalnya setelah tempat tinggalnya di Teheran dihantam serangan pada Rabu dini hari oleh pihak yang belum teridentifikasi. Nah, tidak hanya terkait dengan kronologis bagaimana tewasnya Haniyeh, tetapi Harian Kompas edisi hari ini juga mencoba meng-highlight sosok ataupun sepak terjang dari Ismail Haniyeh. Haniyeh lahir pada tahun 1962, berkuliah di Universitas Islam Gaza dengan jurusan sastra Arab. Sejak tahun 1985, Haniyeh aktif dalam kegiatan di kampus dan bergabung dalam gerakan perlawanan atas pendudukan Israel dan ikut mendirikan Hamas. Haniyeh pernah keluar masuk penjara Israel pada tahun 1987 hingga 1992. Di tahun yang sama, ataupun tepatnya pada tahun 1992, Haniyeh diasingkan ke Lebanon. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi dekan Universitas Islam Gaza, dan pada tahun 1997, Haniyeh menjadi sekretaris pribadi pemimpin Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Haniyeh juga mencatatkan karir politiknya menjadi Perdana Menteri Otoritas Palestina, pemimpin pemerintahan Hamas di jalur Gaza, Kepala Biro Politik Hamas, dan akhirnya meninggal di Teheran pada 31 Juli 2024. Kami akan mengajak Anda saudara untuk melihat sorotan lain. Ini adalah foto berita yang menunjukkan pertemuan antara Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Kremlin Moskwa, Rusia pada hari Rabu lalu. Nah, di sebelah kanannya kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat kolom lain dengan judul PDIP dapat tempuh jalur hukum. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebaiknya menempuh jalur hukum guna membuktikan tudingan politis di balik serentetan upaya penegakan hukum oleh aparat terhadap sejumlah kadernya. Salah satunya dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan. Tentu ini juga untuk kemudian menjawab apakah tudingan-tudingan yang kemudian bergulir terhadap KPK ini dapat dipastikan secara hukum ataupun dapat dibuktikan secara hukum. Kami akan mengajak Anda saudara untuk beralih ke halaman 15. Ini ada informasi soal mantan dirut PT Garuda Indonesia. Emir Syah harus bayar 1,4 triliun. Hukuman untuk bekas dirut PT Garuda Indonesia Emir Syah Sattar bertambah setelah ia terbukti korupsi dalam perkara pengadaan pesawat lain di Garuda. Sebelumnya Emir Syah Sattar telah menjalani hukuman dan kembali divonis 5 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 di Garuda. Seluruh informasi menarik dan penting ini saudara dapat Anda baca selengkapnya pada Harian Kompas edisi Kamis 1 Agustus 2024 atau Anda dapat mengaksesnya melalui laman kompas.id.